Nah, bentuk klausa dan prinsip resolusi. Nanti ada suatu kalimat atau namanya logika matematika, kemudian Anda nanti disuruh membentuk ke bentuk klausa, kemudian dibuktikan dengan menggunakan prinsip resolusi. Ini nanti dapat mengetahui tentang bentuk klausul dan prinsip resolusi, tujuan dari pembelajaran slide 7 ini. Bentuk klausa, jadi proporsional resolusi, ya. Jadi kita ke proporsional resolusi ini merupakan suatu aturan inferensi, tetapi dalam bentuk klausa nanti lebih mudah ya harusnya. Tapi membentuk ke arah klausanya mungkin yang agak sulit. Jika premis yang diketahui bentuknya masih sederhana, maka dalam mendapatkan kesimpulan mesin inferensi masih bisa. Tapi kalau sudah kompleks, ya bentuknya agak panjang, misalkan seperti ini. Ini kan kalau kita menggunakan apa namanya aturan inferensi sangat sulit ya kalau seperti ini. Nah, ini aturan inferensi nanti nggak ada aturannya. Nah, untuk itu nanti digunakan cara mengubahnya menjadi bentuk klausa. Kalau sudah diubah menjadi bentuk klausa, nanti akan mudah dicari atau kevalitannya menggunakan prinsip resolusi atau kesimpulannya bisa dicari dengan menggunakan prinsip resolusi. Bentuk klausa di sini ya, premis yang kompleks harus diubah dulu dalam bentuk klausa, yang ini tadi sudah sampaikan. Kemudian nanti bentuk klausa itu merupakan himpunan ya, himpunan yang berisi literal. Ada berapa literal? Bisa 2, bisa 1, bisa 3 dan seterusnya. Kemudian literal proposisi atomik, misalkan nanti P bentuk klausanya adalah ini himpunan P. Q bentuk klausanya ya himpunan Q. Lingkaran P bentuk klausanya adalah lingkaran P. Kemudian untuk majemuk disjungsi, kalau di sini P atau Q, bentuk klausanya di sini himpunan P, Q. R atau S, bentuk klausanya himpunan R, S. Lingkaran R atau Q, bentuk klausanya lingkaran R, Q, himpunannya. Kemudian bagaimana kalau bentuknya menjadi apa? Ada dan, jika maka, kemudian jika dan hanya jika, dan juga lingkaran. Perhatikan bahwa bentuk klausa nanti hanya mengenal literal, negasi literal, dan disjungsi. Ada 3 itu yang dikenal. Maka proposisi nanti yang tidak membentuk atau tidak mengandung disjungsi harus diubah dulu menjadi disjungsi atau literalnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan 4 tahap. Yang pertama adalah implikasi OUT. Implikasi OUT itu berarti mengeluarkan implikasi. Jadi implikasinya harus hilang, menghilangkan implikasi. Yang kedua negasi in. Negasi in itu berarti negasinya yang masih ada di luar kurung, ya. Semua negasi yang masih ada di luar kurung harus dimasukkan ke dalam kurung. Itu negasi in. Distribusi nanti ada beberapa sifat distribusi yang akan Anda ketahui nanti ya di yang ketiga ini ya, nanti ada beberapa yang bisa dibentuk menjadi distribusi. Hati-hati nanti jangan sampai kalau dia tidak bisa dibuat bentuk distribusi ya jangan dipaksakan ya. Kemudian yang keempat adalah operator OUT. Operator OUT itu membentuk nanti di sini kalau sudah distribusi ini nanti isinya hanya disjungsi dan konjungsi ya. Operator OUT nanti yang disjungsi nanti jadikan satu himpunan, yang konjungsi nanti berarti dia pemisah ya, pemisah antara 2 himpunan, 2 atau 3 himpunan. Nah, ini INDO ini disingkat dengan INDO. Kemudian apakah bisa Bu tahapnya tidak ada yang tidak ada, bisa. Misalkan nih sudah implikasi OUT, kemudian negasinya nggak ada. Karena apa? Karena negasinya sudah masuk ke dalam kurung semua, misalkan seperti itu. Bisa jadi ini dilompati sehingga nanti setelah implikasi OUT langsung distribusi atau setelah implikasi OUT, biar Anda nanti nggak bingung, biar tetap Indo, negasi in-nya tetap dari implikasi OUT. Jadi tetap ditulis seperti di implikasi OUT. Distribusinya bisa jadi tidak ada juga misalkan. Nah, tetap berarti ditulisnya seperti dalam yang kedua tadi negasi in. Kemudian yang terakhir baru operator OUT. Itu
Ada 4 tahap ya. Jadi kalau misalkan Anda tetap misalkan ada yang tidak ada, kemudian Anda tetap menuliskan, Anda tuliskan aja 4-4-nya, biar Anda nggak bingung. Oh, kok ada yang kurang? Nah, itu jadi nanti kalau disingkat itu INDO. Ini yang pertama tadi implikasi out. Implikasi out ya berarti menghilangkan implikasi dengan mengubahnya menjadi disjungsi. Kalau ada misalkan ini P dan Q ya, misalkan Anda kalau ada P1, P2 ya. Jadi P1, P2. Nah, menjadi P1 maka jika P1 maka P2 itu akan berubah menjadi ingkaran P1 atau P2. Kalau kebalikannya di sini P2 maka P1 ya, jika P2 atau anak panahnya kebalik, di sini ya yang diingkar yang belakang. Ya, pokoknya yang ke arah sana itu tidak diingkar, yang menuju ke panah itu ya tidak diingkar. Yang diingkar itu yang ini. Kemudian kalau jika dan hanya jika dan hanya jika diubah jadi ini jangan sampai lupa ya. Jadi P1 jika dan hanya jika P2 itu diubah menjadi ingkaran P1 atau P2 dan P1 atau ingkaran P2. Nggak usah bingung, ini cuma di sininya dan ini kan atau yang di dalam kurung. Yang pertama diingkar, kedua tidak. Yang pertama tidak, yang kedua diingkar. Hanya itu aja. Jadi nggak usah bingung ya nanti. Kemudian yang kedua negasi in. Negasi in ini berarti memasukkan negasi ke dalam kurung. Seperti ini, negasi P1. Negasinya dimasukkan berarti hasilnya kembali ke semula, yaitu P1. Negasi P1 dan P2, maka ini hukum De Morgan ya. Jadinya ingkaran P1 atau negasi P1 atau negasi P2 atau ingkaran P2. Kebalikannya, kalau negasi P1 atau P2 berarti menjadi negasi P1 dan negasi P2. Ini B dan C adalah hukum De Morgan yang sudah sering dipakai ya. Kemudian distribusi. Distribusi ini memang banyak ya, jadi tapi sebenarnya nggak susah. Yang nanti kalau misalkan distribusi itu kalau di luar kurung ini atau ya. Di luar kurung atau di dalam kurung ini adalah dan. Ini bisa distribusi. Tapi kalau kebalikannya nggak bisa didistribusi ya. Misalkan di luar kurung ini dan, di sini atau, itu tidak ada distribusinya. Yang ada kalau di luar kurung atau di dalam kurung dan. Ini baru bisa dipecah atau dibuat distribusi. Yaitu dengan, ini dipecah gini kayak perkalian gitu ya. Nah ini P1 atau P2 dan P1 atau P3. Nah seperti ini. Ini bentuk distribusinya. Sama kalau misalkan yang dikurung yang sebelah sini, berarti ini P3 ini tetap. Berarti P1 atau P3 dan P2 atau P3. Ini 1 dan 2. Kemudian yang CD ini mudah. Kalau misalkan distribusi ini kalau atau di dalamnya juga atau semua ini tinggal dibuka aja kurungnya. Itu distribusinya. Di sini juga kurungnya sebelah kiri, kemudian ini atau semua tinggal dibuka kurungnya. Dan juga sama, kalau misalkan di kurung gini langsung buka kurungnya. Ini distribusi daripada kalau ininya sama ya. Bisa jadi nanti misalkan ada P1 atau P1. Bisa jadi nanti hasilnya seperti itu. Kalau ada P1 atau P1 nanti hasilnya tetap P1. Ya, ditulis satu kali aja. P1 dan P1 hasilnya juga P1 saja, ditulis sekali. Jadi nanti yang sama kalau ada huruf atau variabel yang sama itu ditulis satu kali aja nggak apa-apa. Asalkan jadi satu kurung ya. Misalkan ini P1 dan P1 berarti ini sama aja dengan P1 gitu. Itu untuk distribusi. Sekarang operator OR. Operator OR, kalau dia nanti atau, misalkan P1 atau P2, maka jadinya himpunan P1, P2. Tapi kalau nanti dan itu dijadikan koma, tapi berada di luar himpunan. Tidak berada di dalam himpunan. Jadi ini P1 dan P2 ini berarti nanti himpunan P1, himpunan P2, sampai himpunan P. Misalkan di sini P1 atau P2 dan P3 atau P4, berarti nanti P1 himpunan.
P1, P2, koma, himpunan P3, P4. Seperti itu. Jadi operator OR itu membuat tadi dari distribusi terakhir menjadi himpunan. Itu adalah bentuknya. Inilah bentuk klausa. Bentuk klausa itu seperti ini. Nanti bentuknya jadi himpunan. Biasanya kalau Anda tidak ada contoh, maka kadang-kadang masih di awang-awang ya. Sekarang contohnya. Diketahui proposisi P dan R maka Q. Ubahlah ke dalam bentuk klausa. Pertama I. I itu menghilangkan apa? Jika maka. Yang dihilangkan ini, jika maka ini dihilangkan. Nah, ini kan dia tidak masalah, tidak usah dihilangkan ya, dan sama atau ya. Jika maka yang dihilangkan. Implikasi ya, implikasi itu jika maka. Maka di sini R atau Q itu diubah menjadi ingkaran R atau Q. Jadi bentuknya segini. P dan ingkaran R atau Q. N tadi apa? Negasiin. Negasiin. Negasinya nggak ada yang di luar. Nggak ada yang di luar kurung. Berarti N ini sebenarnya tidak ada langkahnya atau tahap N ini apa? Tidak ada ya, tahap N ini tidak ada. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada, berarti nanti ditulis sama dengan yang implikasi OR. Ditulis yang I sama dengan I, tidak apa-apa. Kemudian distribusi. Nah ini distribusi ada enggak distribusi? Tidak ada. Yang dibilang distribusi itu kalau di luar kurung atau di dalam kurung dan itu baru bisa disebar atau didistribusi. Tapi kalau yang di luar kurung dan di dalamnya atau ini tidak ada distribusi atau tidak bisa disebar. Maka biarkan seperti ini. Distribusi berarti sama dengan atasnya langkahnya. O, berarti yang terakhir adalah O operator OR. Nah, seperti tadi. P, ini adalah himpunan P, dan ini adalah koma. Lingkaran R atau Q itu adalah himpunan lingkaran R atau Q. Jadi, P dan R maka Q, bentuk klausanya adalah himpunan P, himpunan lingkaran R, Q. Itu. Ini untuk soal nomor 1. Sekarang contoh yang kedua. Ingkaran P dan Q maka R. Nah, ini yang pertama I. Kalau Anda jawab soalnya di atas gini enggak apa-apa, nanti I-nya di ini ya, I-nya yang ini. Jadi nanti ini soal, jawabnya ini soal, kemudian I-nya itu implikasi OR. Nah, ini yang digantikan ini nih. Q maka R itu diubah menjadi ingkaran Q atau R. Lainnya enggak tetap. N, berarti N itu apa? Negasiin. Negasiin. Ada yang masih dikurung, ada ini negasi ini kurung. Nah, ini kan dimurkan ini karena di sini dan. Nah, ini kurung ini biarkan dulu, jangan dikasihnya ini dimasukkan yang paling luar dulu ya. Kalau memasukkan yang paling luar dulu, jangan yang di dalam dulu malah bingung. Atau ya di dalam dulu enggak apa-apa, asalkan Anda agak bingung ya. Ini di luar dulu, itu berarti nanti ketemu hukum De Morgan. Ini ingkaran P, jadinya kan, dan menjadi atau ingkaran dari ini. Ini ya, jadi sini sudah selesai. Kemudian ini ingkaran P, ada di luar nih, ingkaran-ingkaran. Berarti ini masuk nih di luar, karena masih di luar. Nah, negasi Q ditambah, tahu, ini negasi ini tuh baru masuk juga, negasi R. Negasi P tetap atau negasi R itu negasi Q itu hasilnya Q dan negasi R tetap. Kemudian ini sudah selesai, nggak ada lagi yang bisa dimasukkan negasinya. Kita ke langkah berikutnya yaitu distribusi. Nah, distribusi Anda perhatikan ini di luar kurung atau di sini dan berarti ini distribusi bisa dipecah atau bisa disebar. Jadinya ini menjadi ingkaran P atau Q dan ingkaran P atau ingkaran R. Ini ya distribusi akhirnya. Kalau sudah distribusi selesai, kita ke operator OR. Operator OR-nya berarti tinggal di ini aja. Kalau atau tinggal ini satu himpunan. Berarti himpunan ingkaran P, Q. Ingkaran atau himpunan ingkaran P, Q ya. Kemudian dan ini di koma tapi di luar kurung.
Lingkaran P atau lingkaran Q bisa dituliskan himpunan lingkaran P, lingkaran R. Di sini untuk jadi bentuk P, lingkaran P dan Q maka R, bentuk klausanya adalah himpunan lingkaran P, Q dan himpunan lingkaran P, lingkaran R. Ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Tentukan bentuk klausa dari ini hanya jika dan hanya jika ya. P jika dan hanya jika lingkaran Q. Ini I dulu, Indo. I diubah. Tadi jika dan hanya jika itu kalau diubah ini depan diingkar dulu, kemudian di belakang baru diingkar satu-satu ya. Kemudian di sini atau, di sini dan. Jadi lingkaran P atau lingkaran Q berarti Q tetap ya. Jadi yang diingkar yang depan dulu, dibalik juga nggak apa-apa, mau lingkaran Q dulu boleh. Atau dan di sini ini yang tetap, yang lingkaran Q tinggal diingkar jadinya Q. Ini I. N-nya ada enggak? Oh enggak ada. Lewat boleh, enggak apa-apa. Ini karena enggak ada lingkaran yang berada di luar kurung, berarti lewat. D, distribusi. Ini ada distribusi enggak karena di luar dan. Ya, di luar dan di dalam atau ini enggak ada distribusi. Operator out ya tinggal nih karena sudah jadi atau sama dan maka di sini lingkaran P, himpunan lingkaran P, lingkaran Q, kemudian di bawahnya P, Q atau di sampingnya boleh. Ini bentuk klausa contoh-contohnya. Nah, sekarang ada soal nih, coba kita ini tak buka Word aja ya. Oh, saya lanjutkan prinsip resolusi dulu. Lupa, prinsip resolusinya saya selesaikan dulu, nanti baru kita ke soal-soal. Nah, ini soalnya nanti akan ini ya. Nah, prinsip resolusi dulu. Prinsip resolusi adalah pembuktian sebuah kesimpulan dari premis dalam bentuk klausa. Premis dalam bentuk klausa. Nah, nanti definisi dari prinsip resolusi itu kayak gini ya. Ini misalkan alfa 1, alfa 2, di sini ada pi, kemudian sampai ada alfa n, kemudian di sini juga sama, ada beta 1, beta 2, di sini lingkaran pi, di sini beta n-1 dan seterusnya sampai beta n. Maka yang pi sama lingkaran pi ini bisa dicoret. Ini dicoret, ini dicoret. Berarti hasilnya adalah kesimpulannya alfa 1, alfa 2 sampai alfa n, beta 1 di beta 2 sampai beta n. Nah, kemudian ini tadi Indo ya sudah, ini bentuk klausanya sudah, tadi sudah ya. Nah, ini adalah prinsip resolusi yang perlu Anda perhatikan. Ini kan P, Q, di sini P. Karena tidak ada yang ingkaran, maka di sini tidak bisa disimpulkan. Ini P, ini Q, ini tidak ada Q-nya. Berarti tidak bisa disimpulkan. Dia bisa disimpulkan jika misalkan ini P, ini lingkaran P. Kalau ini P lingkaran P, maka kesimpulannya adalah Q. Seperti itu, yang sisanya ya. Kemudian kalau yang ini, nah ini P, lingkaran P, lingkaran P. Berarti nanti P sama lingkaran P bisa coret, lingkaran P sama P bisa dicoret, hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, ada lingkaran P, Q, P, Q. Ini lingkaran P sama P bisa dicoret. Sisanya kan tinggal Q, Q. Nah ini ya yang Bu Yani maksud tadi. Kalau ada satu himpunan ini, ininya sama, anggotanya sama, Q, Q, boleh dituliskan hanya satu aja, yaitu Q saja. Kemudian yang keempat ini, lingkaran P, Q, P, lingkaran Q. Berarti nanti lingkaran P dicoret sama P, Q dicoret sama lingkaran P. Berarti habis ya, atau jadinya himpunan kosong. Ini adalah definisi daripada prinsip resolusi. Kalau dihubungkan dengan inferensi, aturan inferensi, ini kan misalkan P, Q, P maka Q ya, kalau modus ponen itu jika P maka Q, di sini P, hasilnya kan Q. Coba kita buatkan bentuk klausa.
maka Q itu lingkaran P atau Q ya. Karena lingkaran P atau Q berarti di sini dituliskan lingkaran P, Q himpunannya. P himpunan klausalnya tetap himpunan P, kemudian ini dicoret nih, lingkaran P sama P dicoret. Hasilnya apa? Q sama. Ya, kita pakai aturan inferensi maupun menggunakan bentuk prinsip resolusi itu hasilnya sama. Modus tolen juga gitu. P maka Q, jika P maka Q. Kalau dibuat bentuk klausalnya, dibuat atau dulu kalau Anda bingung. Atau P maka Q, itu bentuk ataunya adalah lingkaran P atau Q. Lingkaran P atau Q, kalau dibuat bentuk klausalnya adalah himpunan lingkaran P, Q. Lingkaran Q tetap. Nah, ini sini. Q sama lingkaran Q dicoret. Hasilnya adalah lingkaran P. Sama. Ini pembuktian modus tolen, modus ponen, modus tolen, dan silogisme ini. Silogisme juga sama. P maka Q maka R, hasilnya P maka R. Nah, berarti P maka Q diubah dulu jadi apa? Lingkaran P, Q. Q maka R diubah jadi lingkaran Q, R. Diperhatikan, ini lingkaran Q sama lingkaran Q bisa dicoret. Q sama lingkaran Q. Berarti hasilnya apa? Lingkaran P, R. Itu untuk prinsip resolusi. Nah, ini kalau lingkaran P sama P itu himpunan kosong. Untuk membuktikan bahwa kesimpulan itu valid atau tidak, ya, maka nanti premis delta merupakan logika entailment atau tidak, maka langkahnya pertama negasikan kesimpulannya, kedua gunakan mesin inferensi ya seperti tadi untuk klausa, kemudian usahakan dapat mencapai himpunan kosong. Jika bisa menghasilkan himpunan kosong artinya terbukti valid, kalau tidak menghasilkan himpunan kosong berarti tidak valid. Contoh, di sini ada diketahui lingkaran Q merupakan kesimpulannya. Nah, buktikan benar apa enggak. Berarti nanti ini ditulis premis, ini kesimpulan. Nah, ini premisnya 1, 2, 3. Kesimpulannya tadi kan Q, berarti dinegasi ya. Langkahnya tadi negasikan kesimpulan. Kesimpulannya dinegasi. Nah, ini negasi Q. Nah, tinggal dilihat aja nih, misalkan mau 1 sama 2 dulu boleh kalau ada yang lingkaran-lingkaran. Ya, misalkan ini lingkaran P sama P bisa dicoret. Hasilnya apa? Q, lingkaran R. Q sama lingkaran R dicoret sama ini, hasilnya adalah Q. Q sama lingkaran Q dicoret, hasilnya kosong. Kalau dia hasilnya kosong, pasti valid. Kalau tidak kosong, berarti tidak valid. Seperti itu. Itu untuk negasi prinsip resolusi ya, pembuktian menggunakan prinsip resolusi. Nah, ini nanti soal-soalnya juga sama nih. Misalkan ini ya, apakah R, ini negasi R ya nanti jadinya. Ini mana? Oh, P-nya kita coret dulu dengan lingkaran P. Tinggal Q, R. Q sama lingkaran Q kita coret. Oh, hasilnya R. R ini tadi harus dinegasikan. Berarti negasi R sama R, hasilnya kosong. Seperti itu. Ini soal 2, 3, 4. Nah, sudah selesai nih materi terakhir dalam UTS besok. Nanti ini saya beri ya, untuk contoh soal yang tadi saya tak buka ubet aja. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bu, permisi Bu, izin bertanya Bu. Ini untuk materi UTS kan sampai sini ya Bu. Lalu kira-kira besok berapa nomor ya Bu? Nah itu ya, karena sekarang kan paralel ya, kita masih konsultasi kita masih bicarakan bareng-bareng ya. Nanti mau berapa soal, kemudian apa yang akan dikeluarkan itu nanti kan nanti Anda tanggal 26 ya, tanggal 26 masih agak lama ya. Jadi nanti kalau Bu Yani kita sudah sepakat soal yang akan diberikan, nanti Bu Yani kasih kisi-kisinya. Oh, iya. Terus di jadwal ujian untuk logika informatika itu kan lebih dari 2 jam ya Bu. Itu ntar berarti kita berapa menit ya Bu? Kan nggak mungkin 2 jam.
Biasanya kita hanya 100 menit ya. Oh, 100 menit. Jadi ujiannya 100 menit, tapi tergantung nanti kalau TU itu kan memberikan, kalau karena ini kan yang upload itu TU ya, kayaknya TU itu dibuat full 2,5 jam mungkin. Bu Yani juga Iya, belum tertulis dua lihat ya, setengah jam. karena di Kulino Bu Yani belum ada, karena kita soalnya masih kita bicarakan. Biasanya kan bikin soal sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau bikin soal sendiri-sendiri kan gampang. Biasanya Bu Yani sudah ready di Kulino, tapi karena di sini paralel itu harus menyamakan persepsi dengan dosen-dosen lain, apa yang akan kita mungkin kalau misalkan dibuat koordinator sendiri juga nggak masalah, yang penting sesuai dengan RPS ya. Jadi TM1 sampai TM7 itu memenuhi, yang penting itu. Apalagi Tapi, kalau ada apa ini namanya offline, online kan juga terlalu sulit kan. oh Kalau iya. misalkan babnya yang dikeluarkan, misalkan yang dikeluarkan tidak semuanya, hanya TM 3, 4, 7 misalkan seperti itu. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi nanti kalau karena Anda nggak PTM atau online itu kan nggak masalah. Yang masalah itu kalau misalkan Anda offline ya. Offline tuh sudah belajar atau terakhir bab terakhir misalkan lupa, malah nggak dipelajari, ternyata malah keluar ya. Itu kan pusing ya. Tapi kalau Kalau misalkan online kan gampang. kalau berdasarkan jadwal kira-kira memungkinkan nggak tuh Bu, apa sampai ujiannya 2,5 jam gitu dari TU? Memungkinkan. Kalau yang upload TU itu biasanya TU memberikannya seperti itu. Jadi difulkan ya. Tapi kalau dosen masing-masing itu justru enggak. Kalau Bu Yani biasanya kalau 3 SKS gini biasanya untuk khusus ujian tuh 100 menit, saya tambah 20 menit untuk upload. Oh iya. Oke Bu, makasih Bu. Nanti tolong, karena ini paralel itu kan agak riskan ya, karena kelasnya kan banyak sekali. Misalkan apalagi logika informatika. Logika informatika itu semester 2 sama semester 4. Kalau kurikulum lama kan ada di semester 4, kurikulum baru ada di semester 2. Kita punya kelas sekitar 40-an. Kalau dia bekerja bareng, takutnya kulinonya agak lemot ya. Nah, sehingga uh, apa namanya, untuk mengerjakan soal gunakan waktu sebaik-baiknya agar waktu upload itu lebih lama. Misalkan memang sama TU misalkan dikasih benar-benar 2,5 jam ya. Nah, itu Anda kalau di soal itu biasanya tertulis 100 menit ya. Hanya 100 menit. Anda juga ngerjakannya 100 menit selesai, jangan sampai lebih dari 100 menit. Karena untuk antisipasi kalau servernya down atau di situ nanti kulinonya lemot, Anda malah bingung nanti. Ya. Oke, siap Bu. Antisipasi seperti itu ya. Jadi jangan sampai Bu Yani inginnya Anda semua bisa ngumpulkan di Kulino. Kan memang harusnya setelah Kulino itu email ya. Tapi usahakan Kulino. Karena apa? Bu Yani koreksi kan langsung dari Kulino. Jadi Kulino saya koreksi langsung nilai. Kulino koreksi nilai kan langsung. Anda juga bisa lihat dan Bu Yani juga bisa langsung rekap. Tapi kalau banyak yang di email, Bu Yani harus buka satu-satu emailnya, terus masukkan ke rekapannya, kan kelamaan. Tapi kalau di Kulino semua kan enak. Langsung Bu Yani download rekapannya kan selesai. Masuk jadi Excel kan selesai. Nah, tapi kalau itu, terus nanti biasanya terakhir ya, Bu Yani ada yang ngumpulkan lewat email. Biasanya misalkan ini kebetulan Bu Yani dapat kelas banyak ya. Itu ngoreksi yang di Kulino dulu selesai, baru ngopeni yang di ini email. Email itu biasanya terakhir ngoreksinya, karena harus bekerja 2 kali dan satu-satu download satu-satu, kemudian harus masuk ke lagi, tidak, ini kelamaan. Kalau di Kulino semua bisa di Kulino itu lebih mempercepat ya. Seperti itu. Gitu Kalau ya. dari surat edaran dekan, jika terkendala kirimnya di WhatsApp sekarang Bu. Nah, di WhatsApp ya boleh-boleh aja WhatsApp, tapi justru kalau saya kan tergantung dosen masing-masing. Kalau WhatsApp itu takutnya Bu Yani, nah aku tenggelam ya. Maksudnya WA-nya tenggelam terus lupa enggak dikoreksi. Kalau di email itu kan kelihatan, yang langsung kelihatan ya. Oh, ini soal UTS misalkan khusus tanggal itu. Nah, itu kan kelihatan. Nah, lagian ya lewat ini
Ya nggak masalah sih mau lewat WA atau lewat ini ya. Tapi cuman WA kadang-kadang capek bukanya. Kalau lewat email kan ya. Tuh, nantilah tunggu tunggu ini ya dari dosen yang lain kita bagaimana soalnya nanti tak tanya dulu. Sama yang itu benar-benar apa namanya ada nanti benar-benar apa setengah 4 atau enggak diganti atau enggak. Soalnya yang semester 2 itu jadwalnya siang, jadwalnya setengah 1 kalau enggak salah. Anda kok pagi kok jadwalnya sore malahan. Makanya nanti kita cross check dulu tentang jadwal. Besok saya tanyakan ya, nanti hasilnya saya kasih tahu. Oke ya. Kita ke soal dulu, tadi soal yang mengubah bentuk klausa. Saya kopikan dulu soalnya. Ini soal yang satu dulu. Kelihatan ya? Nah, dari sini nanti berarti kita I dulu. Implikasi. Nah, implikasi. Ini ada ya implikasinya ini. Jadi berubah menjadi lingkaran R. Kita masukkan simbol. Berarti lingkaran R maka atau nah, ini tetap ya lingkarannya. Lingkaran Q atau S. Nah, ini I dulu implikasi. Kemudian N-nya. Nah, sudah selesai ya, implikasinya sudah tidak ada implikasi lagi berarti selesai. Kemudian N. Negasi in. Nah, di sini ada yang di luar kurung yaitu ini harus dimasukkan. Berarti negasi R atau nah ini kita masukkan. Jadinya negasi Q dan ya dan kita masukkan dan negasi S. Nah, ini adalah negasi in. Sekarang langkah berikutnya sudah nggak ada ya yang di luar kurung. Kita lanjutkan distribusi. Nah, distribusinya nah, di luar kan atau. Nah, di luar atau ini bisa didistribusi atau bisa disebar. Sehingga menjadi apa? Lingkaran R atau lingkaran Q. Nah, dan nah, lingkaran R atau lingkaran S. Nah, ini distribusi. Nah, ini kan sudah selesai nih, sudah nggak ada implikasinya sudah, negasinya sudah, distribusinya sudah, berarti kita tinggal O. Nah, ini nggak bisa didistribusi lagi ya. Kalau nggak bisa disebar lagi langsung O. Operator OR berarti apa operator OR-nya? Lingkaran R, lingkaran Q. Koma ya, karena di situ dan koma berada di luar kurung. Himpunan lingkaran R lingkaran S. Nah, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Mudah ya? Selesai. Terus ditulis. Jadi bentuk klausul dari ini adalah
Nih. Nah, selesai. Seperti ini. Yang ditanyakan nomor 1. Nggak carikan yang nomor lainnya yang jika dan hanya jika. Permisi Bu, saya ingin bertanya. Itu untuk apa namanya? Untuk yang di implication out-nya itu benar ya Bu? Kalau misalnya apa namanya? Apa misalnya katakanlah P maka Q itu akan menjadi apa ingkaran P atau ingkaran atau itu bukannya ingkaran P dan Q ya Bu? Bukan. Itu kan itu bukan ya. Itu kalau negasi itu pun yang belakang. Jadi kalau ini P maka Q, jadi kalau pengen kita cek seperti ini. Nah, ini kita misalkan masukkan tabel. Ya, misalkan di sini adalah P, di sini Q. Kemudian di sini P maka Q ya. Kaki di sini lingkaran P. Lingkaran P di sini lingkaran P atau Q. Jadi apa? Kamu bilangnya apa? Lingkaran P dan Q. Iya Bu, lingkaran P dan Q ya. Dan Q. Nah, sekarang kita buktikan ya. Di sini nah, di sini apa? B B S S ini ya. Kemudian di sini maaf Bu, maksud saya P dan ingkaran Q. P dan ingkaran Q. Ingkaran Q. Itu negasinya ya, Mas. Iya, Bu. Nah, ini negasinya, bukan senilai. Nah, nanti kita buktikan dulu ya. Ini adalah B S B S. Gini ya. Sekarang P maka Q itu apa? B S B B B. Kemudian lingkaran P adalah S S B B. Kemudian lingkaran P atau Q. Lingkaran P atau Q itu adalah B S kan? Kemudian B B. Kemudian P dan lingkaran Q ya. P dan lingkaran Q-nya belum tak tulis ya. B dan lingkaran berarti tinggal B dan S. Berarti apa? S. Kemudian P dan lingkaran Q. B dan B. Berarti apa? B. Kemudian S dan S. S. Kemudian S dan B, S. Nah, ini. Paham? Anda perhatikan. Yang ini B, S, B, B itu kan sama dengan P maka Q. Jadi P maka Q itu senilai dengan lingkaran P atau Q. Paham, Mas?
Tapi kalau yang P dan lingkaran Q itu adalah lingkaran. Negasi dari P maka Q itu baru P dan lingkaran Q. Jelas? Oh, jelas Bu. Baik Bu. Nah, itu ya. Ya, terima kasih Bu Yani atas penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lihat soal lain. Ini nomor ini bisa di copy. Nomor 4 kayaknya agak susah kayaknya. Nomor 4 ya. Nomor 4-nya aja. Nomor 2 kayaknya Anda bisa. Nih, nomor 4 kita buat. Nah, I dulu ya. I dulu. I-nya berarti kita boleh ini dulu diubah ya, ini dulu diubah, jadinya ini biarkan dulu satu-satu biar gampang ini ya, jadi ininya diubah dulu, jadi tetap P dan R, kemudian nah jika dan hanya jikanya tetap dulu, ini biarkan dulu. Nah ini kita ubah dulu apa ini R maka Q berarti lingkaran R atau lingkaran Q. Paham sampai sini? Nah, I-nya belum selesai. Nah, I-nya belum selesai karena apa? Ini adalah jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu apa tadi? Kalau Anda punya P, jika dan hanya jika Q, maka lingkaran P atau Q dan P atau lingkaran Q. Nah, jadi karena di sini semuanya majemuk nih ya. Ini majemuk, ini majemuk. Anggap aja P dan R ini misalkan A, lingkaran R atau lingkaran Q ini adalah B. Jadinya nanti kita bentuk menjadi seperti ini. Ini depan kita ingkar dulu boleh. Jadi lingkaran di sini adalah P dan R. P dan R kurung tutup. Nah, atau ya, atau ini tetap lingkaran R atau lingkaran Q, lingkaran R atau lingkaran Q. Nah, seperti ini. Ini yang pertama dulu. Nah, ini yang pertama. Apa? Dan ya, dan nah, kurung buka. Sekarang yang diingkar belakang, yang depan tetap. Yang depan tetap. Berarti P dan R, P dan R kurung tutup atau diingkar. Yang belakang ganti diingkar. Tadi yang depan diingkar, sekarang yang belakang diingkar. Lingkaran R, atau lingkaran Q. Sampai sini paham? Jadi ini Paham, dianggap Bu. A, ini dianggap B. Paham ya? Nah, ini berarti jika makanya sudah selesai, sudah habis, atau implikasinya sudah habis. Kita ke N, negasi in. Negasi in-nya berarti kita masukkan yang masih di luar kurung. Berarti nanti di sini, ini ya, lingkaran P atau kita masukkan lingkaran P atau lingkaran R kurung tutup, kemudian atau tetap dulu ya, kita tetap dulu, kita memasukkan negasi dulu. Lingkaran R atau lingkaran Q. Ini ya. Nah, ini yang depan. Kemudian dan nah di sini yang masuk adalah yang belakang, lingkarannya yang ada di luar.
Berarti kita yang depan tetap yaitu P dan lingkaran P dan R. Kurung tutup, kemudian atau kita jadinya ini dimasukkan ya. Ingkaran-ingkaran berarti jadi R atau Q. Nah, paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, negasinya sudah masuk semua. Negasinya sudah masuk semua, kita ke distribusi. Distribusi, karena di sini kurung-kurungnya ini atau. Berarti ini bisa jadi satu ya. Ini negasi apa namanya? Karena ini atau, ini bisa dibuka kurungnya. Jadinya untuk yang kurung yang pertama ini menjadi negasi P atau negasi R atau negasi R. Kita tulis semua dulu ya, biar Anda enggak ini, biar paham. Kemudian di sini negasi Q. Negasi Q. Nah, itu kemudian dan kita yang sekarang yang ini, yang di luar. Yang di luar ini ataunya di sini, ataunya di sini. Nah, ini dianggap berarti ini A atau ini AB, di sini C. Nah, nanti biar jadi ini lagi ya. Jadi nanti kalau Anda punya A, B, dan C, di sini misalkan ini A atau B dan C, B atau C ya, atau di sini nanti jadi apa? Ini P dan R atau ini dianggap satu. Misalkan ini C. Berarti nanti distribusinya bagaimana? Distribusinya adalah P atau. Nah, ini R atau Q, seperti ini. Ya. Dan ini tak kurung lagi biar kelihatan. Nah, ini dan apa? Minta kurung biar kelihatan. Dan R atau G. Sampai sini paham? Maaf Bu, izin bertanya. Mm-mm. Untuk yang negasiin itu yang R atau Q atau R dan Q ya? Kan setelah... Oh iya, maaf ini dan ya. Sorry. Terima kasih. Ini ya. Ini kan? Iya Bu. Oh, berarti ini yang salah ya. Coret dulu. Nah, berarti kalau seperti ini A, ini B, C ya. Nanti sebentar. Ini berarti nanti kita buat ini A boleh ya. Ini A. Karena apa? Ataunya di luar. Kalau ataunya di luar itu bisa disebar. Mau ini A-nya, ini B dan C, atau mau ini A sama B, ini C-nya boleh ya. Nah, nanti kan ada dua di dalam distribusi. A atau B dan C bisa jadi A atau B dan C. Ya, kalau mau ini satu, ini dua, berarti nanti P dan R ini ya, atau R ini ya. Jadi P dan R atau R dan lagi dan apa? Dan P dan R
P dan R kita tulis P dan R. Agak panjang ini ya. P dan R atau Q. Paham sampai sini? Gini ya, kurungnya benar gini. Ini satu, ini kurung, ini kurung, ini kurungnya ini kurungnya ini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Asik, betul, pintar. Nah, kemudian distribusinya sudah selesai belum? Belum. Bidal ini masih didistribusi lagi. Nih ya, ini masih distribusi. Jadinya masih lanjut distribusinya. Ini berarti, nah ini yang sama, ini ditulis satu aja. Ini tadi lingkaran apa sih? Ki ya? Nah, yang ada dua ditulis satu. Jadinya lingkaran P atau lingkaran R atau lingkaran Q. Nah, kita tutup. Nah, kemudian nah, ini ada distribusi, ini distribusi yang pertama, berarti nanti apa? P atau R, ya, distribusi yang pertama. P atau R, P atau R, kurung tutup, dan R atau R. R atau R. Nah, kurung tutup. Ini. Kemudian, dan sekarang kita distribusi yang paling akhir. Nih, yang paling sini, P atau Q. P atau Q. Dan apa? R atau Q. R atau nah, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita kita jadikan satu nih. Ini kalau dan ini bisa dipisah ya. Ini dan kalau di luar enggak masalah, berarti distribusinya selesai. Tapi kita buka kurungnya, kita kelompokkan jadinya ini tetap lingkaran P atau lingkaran R atau lingkaran Q. Ini ada, ini boleh ya di apa namanya diurutkan PQR-nya boleh, enggak apa-apa. Dan ini kalau sudah dan-nya ini kalau apa karena dan itu bisa distribusinya adalah langsung ya, langsung atau tetap dikeluarkan atau kurungnya dibuka semua. Jadinya P atau R ini dan nah ini kan cuma satu, berarti ini R saja. R atau R itu R saja. Nah ini kemudian dan lagi ini P atau Q, P atau Q, kemudian dan di sini adalah R atau Q. Nah, selesai distribusinya. Tinggal kita ke O, operator OR. Nah, operator OR-nya berarti tinggal ditulis saja lingkaran P, koma, lingkaran R, koma, lingkaran Q.
lingkaran, kita tutup, nah koma, nah kemudian ini P, koma R, P, koma R, kemudian koma lagi, P, koma R ya, R sendiri, kemudian P, koma Q, P, koma Q, yang terakhir adalah R, Q. Sudah selesai. Inilah apa klausa dari ini P dan R. Jika dan hanya jika R maka lingkaran Q. Sampai sini paham? Oke, baik. Saya kira kalau yang prinsip resolusi nggak susah ya. Prinsip resolusi itu soalnya nomor berapa ya? Satu aja saya kira cukup, soal nomor 1. Soal nomor ini aja, soal nomor 2 ya. Saya mau bertanya Bu Yani. Ya, silakan. Untuk yang semisal cari klausa itu kan udah ketemu O-nya Bu. Nah, semisal itu dibuat prinsip resolusi itu kan semisal kayak valid tidak valid itu loh Bu, itu apakah mungkin Bu ada soal seperti itu Bu? Ada, makanya ada nanti itu nanti makanya saya lihat bentuk dari soal-soalnya, bisa jadi misalkan ini kayak contoh soal cerita yang kemarin-kemarin itu dibuat prinsip resolusi tapi dibentuk klausa dulu, itu bisa. Jadi yang kemarin ya, yang kemarin itu soal apa misalkan inferensi ya, soal inferensi itu bisa aja, jadi dibuat ini di slide 7 ada enggak ya, di slide 7. Oh, kalau slide 7 bentuknya sudah klausa semua. Bu Yani aja soalnya seperti itu. Sebentar, Bu Yani tak kasih kayaknya punya soal ini. Tapi kan karena ini yang bikin soal kan barengan, jadi kan soal UTS ya. UTS. Oh, kok ini Itu yang masih saya agak bingung tuh ini Bu. Kalau yang tabel resolusi kan tadi syaratnya valid itu jika ada himpunan kosong Bu. Nah, itu kalau di O itu kan banyak, itu semisal itu syarat validnya itu berapa himpunan kosong Bu? Apa salah satu ada himpunan satu kosong? kali. Oh, Ini sebentar, berarti makanya coba tak isi soal nomor gitu. 2 coba, soal nomor 2 aja. Ini ya, tak kasih ya. Nanti sih. Itu kopi kok ora iso. Nih, contohnya ini ya. Ketahui R merupakan kesimpulan dari premis-premis ini, ya. Kita menggunakan prinsip resolusi. Satunya adalah ini. Bu Yani. Ctrl V. Kemudian yang kedua adalah premis 2. Permisi Bu Yani. Berarti kalaupun dari soal klausa dibentuk jadi bentuk seperti ini hingga himpunan kosong itu pembuktian valid, itunya tetap diketahui ya, kesimpulannya tetap diketahui dari soal ya Bu? Iya.
Nanti Anda disuruh membuktikan valid apa tidak. Nah, kalau dia valid, apa ininya himpunan kosong hasil akhirnya. Kalau tidak valid, kalau dia nanti tidak himpunan kosong, berarti tidak valid. Nah, ini toh perhatikan, ini tadi ini ditulis dulu premisnya biar gampang ya, premisnya tulis. Kemudian ini kan kesimpulan. R ini kesimpulan. Nah, ini dinegasi dulu. Kesimpulan itu dinegasi. Langkahnya kan seperti itu prinsip resolusi. Berarti negasi daripada R, yaitu ingkaran R. Nah, baru kita buat ini ya, satu-satu ini harus seperti yang kemarin ya, kalau misalkan jangan dipaksakan ya, kalau misalkan tidak ada, yuk jangan dipaksakan, biarkan aja. Kita ke 1-2 misalkan. 1-2 ini kan nggak ada nih. Yang bisa kita coret kan nggak ada. Nah, berarti kita ke 1-3. 1-3 ada enggak yang bisa dicoret? Nggak ada kan? Kemudian kita ke 1-4. 1-4 ini ada yang bisa dicoret kan? Ki sama ingkaran Ki. Hasilnya apa? Tinggal ingkaran P sama ingkaran S. Ingkaran P sama ingkaran S. Nah, ini sama dengan yang mesin inferensi itu didapatkan dari mana? Nah, ini dari berapa tadi? 1 dan 3. Nah, nanti biar kelihatan mana yang belum. Gitu. 7 ini misalkan Anda dapat yang mana nih? Misalkan 1 belum yang belum tadi 2 ya. Nah, 2 sama 5 ini kan bisa nih. Atau 3 tadi sudah ya. 3 sudah berarti tadi. Bu, yang Kok tadi 1 kan sama 3 1 sih? dan 4 kan, Bu? Tadi berapa toh? 1 dan 1 4. sama 4 ya ini. Sorry. 1 sama 4 ya. Nah, berarti kemudian ini dengan 3 bisa ya? 6 dengan 3. 6 dengan 3 itu apa? Ketemunya. Ingkaran R dan ingkaran P, Bu. 6 dan 3 kita ketemu ingkaran R, ingkaran P. Ini dari apa tadi? 3 dan 6. Kemudian kita bisa 2 dan 7, ya kan? 2 dan 7 itu bisa kita dapatkan apa? 2 dan 7 nih. 2 sama 7 itu R-nya hilang, jadinya ingkaran P. 2 Iya, dan Bu, ingkaran P. ingkaran P ya. Betul ya? Lingkaran P. Berarti nggak bisa nih ya, kayaknya. Lingkaran P. Gini ya? Ini Iya, Bu. dari, berarti ini nggak valid nih. Dari, apa tadi? 2 dan 7. Nah, bisa ada lagi nggak? Udah nggak ada toh? Sudah tidak ada, Bu. Sisa 5 aja, Bu. Yang lainnya udah Nggak bisa kepakai. dipasangkan. 1 juga nggak, ya 1 sudah ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5 kalau kita pasangkan dengan manapun kan juga nggak bisa. Nah, berarti di sini tidak valid. Seperti itu. Nah, tak carikan yang valid saya. Nah, berarti ini tidak valid. Sekarang tak carikan yang valid.
Carikan yang valid soal nomor berapa? Nomor 1 ini mungkin valid nih. Lingkaran Q yang agak panjang aja. P lingkaran P, Q lingkaran Q. R, nah ini aja soal nomor 4. Ini ya, soal nomor 4 kita coba. Nah, berarti di sini satunya adalah nih PGR. Dua lingkaran P, R. Kemudian 3 lingkaran Q, R. Nah, yang keempat berarti negasi. Negasinya adalah lingkaran R ya. Lingkaran R. Berarti yang kelima berarti apa nih? 1 dan 2 bisa
bisa ya 1 dan 2 itu akan dihasilkan P-nya hilang. P-nya hilang ya. Berarti Q sama R. I Hasilnya sama R. Q, R. Ini ya. Kemudian ini dari 1 dan 2. Kemudian yang keenam, nih 1 tadi 1, 2, kemudian 3 dan 5 bisa ya. 3 dan 5 hilang kan nanti Q-nya. Berarti dari 3 dan 5 itu tinggal R ya. R. Iya Bu, tinggal R. Nah, ini dari 3 dan 5. 3 dan 5. Bu, kenapa Kemudian tidak 3 dan 4, Bu? yang ketujuh tinggal 6 dan 4 himpunan kosong. Nah, ini dari 4 dan 6. 4 dan 6. Nah, sehingga kalau Anda dapatkan himpunan kosong berarti valid. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi kalau Iya, Bu, tidak paham. dihasilkan himpunan kosong, tidak valid. Karena ini dipaksa kemanapun dia tidak ada pasangannya. Karena P-nya semuanya ingkaran. Nah, kalau misalkan ada P yang tidak ingkaran, baru bisa pasangkan. Gitu ya. Ada yang tanya sampai sekarang? Bu, turun Bu ke halaman terakhir, Bu. Turun ke halaman terakhir, Bu. Ini? Kenapa tadi tidak milih 3 dan 4 ya, Bu? 3. Boleh aja milih 3 dan 4, nanti kan hasilnya apa? Ingkaran Q, no? Iya. Negasi. Ingkaran, mana? 3 dan 4. Dapat ingkaran Q. Ingkaran Q ya? Iya. Kemudian masih ada lagi enggak ingkaran Q sama Q? Ketemunya R. Iya. Iya. Kalau makanya cari, kalau bisa dibuat himpunan kosong, buatlah himpunan kosong. Berarti Kalau yang ini tadi mau diapakan, dibentuk kayak apapun kan nggak bisa nih dibuat himpunan kosong. Ya. berarti sebisa-bisanya didapatkan, Bu. Betul, usahakan bisa menjadi himpunan kosong. Jadi walaupun di atasnya ada yang belum kepakai nggak apa ya, Bu? Nggak apa-apa, kalau sudah himpunan kosong berarti selesai. Oke, Bu. Gitu. Makanya di slide itu kan dituliskan kalau nggak salah ya, usahakan dijadikan himpunan kosong untuk membuat menjadi himpunan kosong. Kalau dia bisa dijadikan himpunan kosong, berarti dia valid. Nanti ada misalkan satu yang nggak terpakai, nggak masalah. Kalau ini kan terpakai semua kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Paham, Bu. Dan usahakan kalau misalkan gini ya, kalau terpaksa nggak bisa, misalkan ini, Anda ini 5 itu kan didapat 1 dan 2. Nah, 5 ini kan Anda dapatkan dari kesimpulan. Nah, ini 5 ini dinaikkan ke atas, dicari pasangannya. Kalau sudah ketemu 6 kan, 6 ini nanti juga naik ke atas pasangannya. Itu yang namanya pembuktian atau ini ya, langkah yang bagus seperti itu. Jadi apa yang Anda dapatkan itu dinaikkan. Kecuali yang kemarin pernah kita ada, yang nggak ada 1, 2 dinaikkan kemana aja nggak bisa. Kecuali Anda dapat 3, 4 dulu, misalkan seperti itu. Itu baru bisa dipasangkan. Kalau misalkan ini tadi ya 1, 2 ketemu 5, 5 pasangkan. Kemudian 5 dipasangkan dengan mana? Ketemu 6, 6 pasangkan. 6 ketemu berapa? 7, 7 pasangkan. Sampai berapa nanti? Jadi seperti itu. Paham? Paham, Bu. Ada yang lain yang ditanyakan? Jadi mungkin nanti bisa jadi soalnya soal cerita dulu, Anda disuruh mencari logika matematikanya dulu, kemudian setelah itu dicari klausanya dulu, setelah dicari klausanya baru
dicari kevalitan. Itu juga bisa jadi seperti itu ya. Bentar, ini soalnya Bu Yeni yang dulu tuh. Oh, ini nggak sampai prinsip resolusi sama klausa. Ada yang ditanyakan? Ini kan pertemuan terakhir kita sebelum UTS ya, Bu. Mm-mm. Kalau mungkin ada perubahan informasi jadwal UTS bisa diinformasikan ke grup ya, Bu? Iya. Nah, ya, terima kasih, Bu. Nih, nanti tak buat nih ada contoh. Ini tadi Bu Yeni masih share screen ya. Nah, seperti ini. Coba nanti di rumah tuh Anda kerjakan sendiri. Ini soal, contoh soal yang Bu Yeni bikin soal apa namanya, contoh soal ini kalau UTS biasanya Bu Yeni pakai ini ya, ada seperti ini. Nah, nanti bisa deh. Nah, paham? Terlihat ya. Nah, ini perhatikan ini. Jika besok mulai libur semester, maka mahasiswa merasa senang. Jika mahasiswa merasa senang, maka dosen ikut senang. Pada kenyataannya besok sudah mulai libur. Jadi bisa disimpulkan bahwa dosen merasa senang. Dari uraian di atas, ini yang C. Dari uraian di atas, yang pertama, tentukan representasi premis dari kesimpulan dalam logika proporsional. Jadi nanti ini dimisalkan, besok mulai libur semester, ini P. Kemudian mahasiswa merasa senang, itu Q. Kemudian dosen ikut senang, itu R. Kemudian direpresentasikan. Nah, ini diubah dalam bentuk ini matematika. Berarti misalkan ini P maka Q. Di sini Q maka R. Di sini berarti P, ya kan? Nah, ini kesimpulannya, dosen merasa senang, berarti apa? Ini R, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini sudah 1, 2, 3, Anda dapat 1, premis 1, premis 2, premis 3, kesimpulan. 4 kan? Nah, kemudian ubah ke dalam bentuk klausa. Jadi, jika besok mulai libur semester maka mahasiswa senang, itu diubah. Jadi ini kan P maka Q. Itu menjadi ingkaran P atau Q, berarti klausanya ingkaran P, Q. Yang kedua, ini Q maka R. Kalau dibentuk menjadi disjungsi, ingkaran Q atau R. Berarti kalau klausanya ingkaran Q, R. Besok sudah mulai libur, ini adalah P. Berarti klausanya ingkaran P, seperti itu. Ini yang mudah aja. Nah, kesimpulannya dosen merasa senang, berarti nanti untuk pembuktian resolusi, dosen merasa senang itu adalah R diingkar menjadi ingkaran R. Kemudian Anda membuktikan kesimpulannya, seperti itu. Ini contoh kalau misalkan soal itu dari soal cerita dibentuk ke logika matematikanya, dibentuk ke klausa, baru ke resolusi, prinsip resolusi. Seperti itu. Gitu ya? Paham ya? Nggak tahu, kalau biasanya nanti disepakati kalau soalnya bisa langsung, ya Anda kan berarti lebih mudah. Kalau ini kan harus bertahap. Kalau seperti contoh soal ini bertahap ya satu-satu. Ini juga soal kelas unggulan kayaknya. Ya ini ngasih 2 tahun yang lalu apa ya, 2020 kayaknya kelas unggulan nih. Gitu. Jadi nanti apa soalnya semoga nanti tidak terlalu sulit dan Anda bisa semuanya nilainya. Saya harapkan yang semuanya nilainya bagus ya, jangan sampai ada yang nilainya jelek. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, kuliahnya sampai di sini dulu. Ini mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.